Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Kiki Zakiah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Anissa Najwa dengan NPM 028, Tasya Hamida dengan NPM 027 dan Tira Haifa dengan NPM 016. Kami di sini akan mempresentasikan bab 11 dengan tema Kota, Anak Jalanan, Gelandangan, serta Pengemis. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan hal yang umum ditemui di perkotaan. Mereka kerap kali terlihat dengan penampilan yang lusuh, ekonomi keluarganya yang miskin, hadir di perempatan, tumpukan sampah, atau tempat keramaian. Statusnya sebagai anak jalanan menyebabkan anak-anak itu harus rela dengan berbagai hinaan, cacian, makian, dan kekejaman, kekerasan, dan kesan buruk masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 4 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut PBB, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lainnya. Sedangkan menurut Departemen Sosial, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, Atwar Bajari membedakan anak jalanan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah children on the street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja, anak di jalanan, atau masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Yang kedua adalah children of the street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Dan yang ketiga adalah children families of the street, yaitu anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Selanjutnya, Departemen Sosial mengelompokkan anak jalanan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah anak jalanan yang hidup di jalanan, yang kedua anak jalanan yang bekerja di jalanan, yang ketiga anak yang rentan menjadi anak jalanan, dan yang keempat adalah anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun. Masing-masing kategori memiliki kriteria tersendiri, namun terdapat beberapa kesamaan di antara 4 kategori tersebut, yaitu hubungan yang tidak teratur dengan keluarga, menghabiskan 4-8 jam, bahkan lebih berada di jalanan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang proses terjadinya anak jalanan. Menurut Cokasturi Sukiyadi, menjelaskan bahwa proses terjadinya anak jalanan dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pengetahuan sampai adanya ketertarikan. Di sini tuh ada kebiasaan berkelompok dari anak-anak di perkampungan. Nah, nanti bersama kelompoknya, mereka akan berjalan-jalan ke tempat yang sudah disepakati bersama. Di tahap ini, keinginan menjadi anak jalanan masih bergantung pada masing-masing anak, terkait seberapa besar perhatian dan ketertarikan pada pekerjaan tersebut. Di sini, anak tidak langsung turun ke jalanan, tetapi bergantung pada stimulus berikutnya atau adanya fasilitas. Kemudian ada tahap kedua, ketertarikan sampai ada keinginan. Di tahap ini, mulai ada ketertarikan yang telah mendapat fasilitas atau faktor pendorong, seperti kondisi ekonomi atau kondisi keretakan hubungan orang tua. Nah, fasilitas tersebut akan semakin memperkuat keinginan anak untuk turun ke jalanan. Kemudian di sini ada tahap ketiga, pelaksanaan. Nah, di tahap ini tuh anak mulai melaksanakan niatnya dengan mendatangi tempat operasi. Jika ia menemukan teman yang sudah dikenal, keinginan untuk menjadi anak jalanan segera terrealisasi meskipun agak malu-malu. Kemudian di sini ada tahap keempat, yaitu memasuki kehidupan anak jalanan. Di tahap ini, anak akan diterpa berbagai pengaruh kehidupan di jalanan. Hal ini bergantung dari diri anak tersebut dan teman yang membawanya. Kemudian di sini ada tahap yang kelima, tahap terakhir, yaitu terjerumus atau kembali pada kehidupan yang wajar. Jika dalam perkembangannya anak menyadari bahwa mencari nafkah di jalanan semakin sulit, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu bertahan dan tetap memegang norma kemasyarakatan atau keluar dari komunitas jalanan. Lalu ada kemungkinan kedua, jika menerima stimulus baik dengan kawan ataupun pihak lain untuk berbuat negatif, anak sudah termasuk dalam kategori anak jalanan yang bebas norma agama dan kemasyarakatan. Nah, dalam hal ini anak cenderung ditinggalkan. Terus di sini juga besar kemungkinan untuk terjadi penyimpangan. Next.
Oke, lanjut. Di sini ada faktor-faktor penyebab timbulnya anak jalanan. Nah, secara umum itu ada 3 tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan. Yang pertama itu adalah mikro, yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya. Kemudian ada meso, yaitu faktor yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada makro, yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro. Nah, di sini tuh ada 2 faktor yang menyebabkan anak dan keluarganya terpisah. Yang pertama ada faktor pendorong dan ada faktor penarik. Nah, di sini faktor pendorong itu terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama itu keadaan ekonomi keluarganya semakin dipersulit oleh adanya kebutuhan yang ditanggung oleh kepala keluarga sehingga anak disuruh ataupun sukarela membantu mengatasi kondisi ekonomi tersebut. Kemudian adanya ketidakserasian dalam keluarga sehingga anak tidak betah di rumah atau lari dari keluarga. Yang ketiga, adanya kekerasan atau perlakuan yang salah dari orang tua terhadap anak sehingga anak lari dari rumah. Dan yang keempat, kesulitan hidup di kampung. Jadi anak melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan mengikuti orang dewasa. Lalu di sini ada faktor penarik, ada 3 klasifikasi. Yang pertama, kehidupan anak yang menjadi mudah mendapatkan uang, terus bisa bermain dan bergaul dengan bebas. Yang kedua, ada diajak teman, dan yang terakhir adalah adanya peluang pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian. Baik, selanjutnya gelandangan dan pengemis. Gepeng ini merupakan singkatan dari kata gelandangan dan pengemis yang sering ditujukan kepada peminta-minta, musafir, pekerja jalanan, dan sebagainya. Adapun kata pengemis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia termasuk pada PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam Perda Provinsi Jawa Barat nomor 10 tahun 2012 yang dikategorikan sebagai PMKS diantaranya itu ada anak balita dan anak-anak yang terlantar, ada anak jalanan, ada wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, penyandang cacat ataupun penyandang disabilitas atau tuna asusila, ada pengemis, gelandangan, dan lain-lain. Lalu apa sih yang disebut dengan gelandangan dan pengemis itu? Gelandangan ini merupakan seorang yang hidup dalam kondisi yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dia ini menggembara di tempat umum sehingga hidupnya itu tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Sedangkan pengemis itu seseorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Nah, gepeng dan pengemis ini adalah orang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, ataupun berbagai fasilitas umum lainnya untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-harinya. Lalu, terdapat 3 kategori pengemis menurut Engkus Kuswarno. Yang pertama ini ada pengemis berpengalaman. Pengemis berpengalaman ini pengemis yang menetapkan hidupnya sebagai peminta-minta. Sebetulnya pengemis ini bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dari hanya sebagai pengemis, namun karena sudah menjadi pilihan untuk dirinya dan sudah melekat pada dirinya, dan terlalu nyaman pada dirinya sebagai seorang pengemis, maka tidak mau berpindah lagi. Jadi mereka tetap ingin menjadi pengemis. Yang kedua ada pengemis kontemporer. Pengemis kontemporer ini merupakan pengemis masa kini. Jadi mengikuti perkembangan kebutuhan kekinian. Hidupnya itu untuk hari ini dan dalam taraf jangka pendek, misalnya untuk kehidupan sehari-hari. Dan pengemis ini terbagi 2, jadi kontinu ataupun nantinya pengemis temporer. Kalau kontinu ya berarti dia mau terus menjadi pengemis. Kalau misalnya temporer berarti dia hanya sementara menjadi pengemisnya. Yang terakhir ada pengemis berencana. Pengemis ini melakukan kegiatannya untuk tujuan atau rencana tertentu. Misalnya hasil yang mereka dapatkan itu mereka tabung dan gunakan untuk membeli sesuatu yang dapat dijadikan investasi seperti emas dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih penyebab gelandangan dan pengemis ini? Yang pertama ini ada masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi penyebab seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan jangkauan pelayanan umum, sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarganya secara layak. Yang kedua ini ada masalah pendidikan. Pada umumnya, tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis ini relatif rendah, bahkan ada yang
belum sempat merasakan bangku sekolah gitu, sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Yang ketiga ini ada masalah ketenaga kerjaan atau keterampilan kerja. Pada umumnya, gelandangan dan pengemis ini tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Jadi, mereka tidak bisa masuk ke pasar kerja karena tidak memenuhi kriteria dari pasar kerja tersebut. Selanjutnya ada rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri dari kelompok pengemis ini mengakibatkan tidak adanya rasa malu untuk meminta-minta. Mereka merendahkan dirinya sendiri, mereka kayak terlihat tidak berseka, dan mereka tidak malu untuk meminta-minta gitu. Selanjutnya ada sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka yang sekarang ini sebagai gelandangan dan pengemis itu merupakan nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. Jadi mereka udah pasrah gitu, mereka udah nggak mau untuk merubah dirinya menjadi lebih baik atau ingin belajar lebih gitu. Mereka sudah, ya udah ini diri saya sendiri, saya udah nasib sebagai pengemis dan gelandangan. Dan yang terakhir ini ada kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandang pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh peraturan dan norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis adalah salah satu mata pencariannya. Karena mereka tidak membayar pajak, terus mereka tidak harus membayar listrik, karena mereka kan tidurnya di kolong jembatan ataupun di jalan-jalan, jadi tidak ada beban gitu dalam hidupnya, beban lebih. Selanjutnya, apa sih dampak dari gelandangan dan pengemis ini? Yang pertama ini ada masalah tata ruang, karena pada umumnya gepeng ini tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, maka mereka ini tinggal di wilayah yang seharusnya itu dilarang, kayak taman, kolong jembatan, pinggir sungai, bahkan di depan toko ataupun kios masyarakat, yang mana itu mengganggu ketertiban, ketenangan, dan kebersihan kota maupun masyarakat itu sendiri. Yang kedua itu ada masalah kependudukan, karena sebagian besar dari mereka, bahkan semua dari mereka ini tidak mempunyai kartu identitas dan kartu keluarga. Jadi kebanyakan mereka ini tidak tercatat di kelurahan setempat, maka akan mempersulit sensus maupun survei. Yang ketiga ini ada masalah keamanan dan ketertiban, yang mana ini menimbulkan kerawanan sosial dan mengganggu ketertiban di wilayah tersebut. Dan yang terakhir ada masalah kriminalitas, karena mereka sudah merasa bahwa terlalu sulit untuk mendapatkan pendapatan, maka mereka ini lebih memilih ke masalah yang negatif atau lebih memilih jalur yang negatif seperti pencurian, kekerasan, bahkan pelecehan seksual sekalipun. Lalu bagaimana penanggulangan gelandangan dan pengemis ini? Menurut PP nomor 31 tahun 1980, ini meliputi usaha-usaha. Yang pertama ada usaha preventif. Usaha preventif ini adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandang dan pengemis, sehingga mereka akan tercegah dari terjadinya penggelandangan dan pengemis oleh individu atau keluarga, terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya, meluasnya pengaruh dan akibat adanya penggelandang dan pengemis di dalam masyarakat, yang mana dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya, dan pergelandangan dan pengemis kembali oleh para gelandang dan pengemis yang telah direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat. Yang kedua ini ada usaha represif, yaitu usaha yang terorganisir baik melalui lembaga maupun bukan, dengan maksud menghilangkan para gelandang dan pengemis serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat itu. Usaha represif ini meliputi razia dan penampungan sementara untuk diseleksi. Dalam hal ini dimaksudkan karena usaha represif bagi gelandang dan pengemis ada yang langsung ditandatangani oleh Departemen Sosial, yaitu bagi mereka yang masih memungkinkan untuk direhabilitasikan, tetapi bagi mereka yang diduga melakukan suatu pidana, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan. Ya, dan yang terakhir ini adalah usaha rehabilitatif. Usaha rehabilitatif ini adalah usaha-usaha yang terorganisir, meliputi usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali, baik di
ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat. Pengawasan serta pembinaan lanjut untuk rehabilitatif ini dilaksanakan oleh panti sosial. Nah, pelaksanaan-pelaksanaan yang tadi ini bertujuan agar tidak terjadinya penggelandangan dan pengemis lebih banyak, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.